Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga saudaraku dimanapun adanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling penting moga kita itu selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat bagi diri kita, keluarga, dan bagi sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan sesuatu yang lebih jauh, saya dengan kedalaman hati memohon maaf kepada para tokoh-tokoh agama, akademisi, intelektual, ilmuwan yang gelarnya sangat mulia dan sangat mentereng seperti Profesor Doktor Al-Alim Alama, Kiai Buya, Gus, dan lain sebagainya. Barangkali nanti saya komentari sikap-sikap atau perilaku mereka yang mereka tentu tidak akan suka. Sekali lagi mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini berupa ganjalan dalam perspektif apa yang saya ketahui. Ya mungkin yang saya ketahui ini juga ya tidaklah sebagai orang yang pinter dalam pengambatan atau cerdas ya dalam mengolah apa yang saya lihat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, adanya kisruh nasab ini kita saksikan dan kita perhatikan banyak sekali ya, muncul ya, tentunya ini pro dan kontra, hal yang biasa. Yang saya bicarakan di sini adalah para pembela kaum Ba'alawi ya, dari berbagai latar belakang. Yang saya perhatikan mereka itu banyaklah ya, ini tidak semuanya ya, orang yang dikenal alim, alama, orang yang dikenal punya gelar sampai juga profesor, buya, dan sebagainya. Kok saya lihat ya tanpa disadari mereka yang mungkin nampaknya itu banyak sekali yang justru pamer keblunderan, perilaku blundernya mereka atau katakanlah kejahilan mereka. Padahal alim gitu kan. Kenapa saya katakan bahwa mereka itu kok tanpa sadar justru mereka dengan entengnya gitu ya, dengan entengnya mereka itu nampak sekali keterbatasan akal, kejumudannya lah, dalam melihat situasi atau kondisi yang berkait dengan kisruh nasab ini. Mereka menanggapi tesis Kiai Haji Imad dan para pendukungnya sangat tidak sesuai sekali. Nampak sekali mereka menanggapi itu dengan hanya terbatas segi musyahadah, yang kenyataan ya, maksudnya itu yang musyahadah, yang terlihat, yang terdengar, yang diterima hanya oleh logika tanpa diolah sedemikian rupa ya, sehingga memunculkan ya, sikap-sikap yang emosional, memunculkan sikap kepongahan, yang juga sikap-sikap yang minim adabiyah, minim literasi, minim data itu kan. Logika kita orang awam saja saudaraku ya, bagaimana bisa mereka itu orang alim, dikatakan orang yang cerdas, ketika menanggapi sesuatu ada sikap yang memalukan ya, yaitu ada kepongahan, kesombongan, sehingga muncul tuduhan-tuduhan atau pemberian gelar atau kesimpulan mereka bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah pemecah belah. Kiai Haji Imaduddin dan pendukungnya itu adalah orang-orang munafik, fasik, kafir ya, berpaham Khawarij, berpaham Syiah, ada yang bayar dengan otaknya yang miring, tesis iblis dan lainnya sebagainya. Ini menunjukkan perkataan-perkataan, tuduhan-tuduhan semacam itu adalah tuduhan atau sikapnya atau pernyataannya orang-orang yang bukan hanya minim literasi tetapi juga minim sumber daya.
Saya katakan mereka orang alim saudaraku, tetapi entah mengapa seperti tertutup gitu loh mata hatinya, kecerdasan spiritualnya ya, nampak sekali tidak bisa menguasai emosionalnya, intelektualnya juga tidak tertib dan tidak teratur. Jadi yang muncul itu ya hanya tuduhan atau framing-framing yang buruk, yang menyesatkan, yang menampakkan kesahiran mereka secara syariat sebagai orang-orang awam kebanyakan. Sekali lagi padahal mereka itu adalah orang alim. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibalik oleh mereka itu tidak benar sepenuhnya saudara-saudaraku. Yang miris bagi saya pribadi ya, mereka itu kan menanggapi tesis Kiai Haji Ahmaduddin itu sebatas hanya terpaku pada masalah nasab ya, yang kemudian dibantah oleh mereka-mereka dalam hal ini. Mereka adalah membela mati-matian nasab Alawi. Di satu sisi mereka-mereka itu para pembela ini merendahkan kaumnya sendiri, padahal suatu karya anak bangsa ini mestinya dihargai, lepas itu tesis atau ilmiah atau bukan. Yang terpenting itu dari Kiai Haji Ahmaduddin itu kemudian membuka hal-hal yang sifatnya selama ini adalah misteri atau menjadi tanda tanya umat ya Islam Nusantara khususnya menjadi terbuka. Apakah mereka itu melihat atau memperhatikan atau mendengar bahwa di Nusantara ini banyak sekali kerusakan-kerusakan akibat daripada doktrin-doktrin oknum Habib. Kerusakan di bidang apa? Ya di bidang akidah, di bidang sejarah, hal-hal lain yang juga nyata. Kalau tidak nyata mesti itu silakan turun itu ya langsung ke lapangan. Banyak sekali daripada oknum mereka itu juga memalsukan makam-makam leluhur kita ya, merusak, memalsukan sejarah NU itu kan ya, dan perilaku-perilaku mereka yang merendahkan bukan hanya ulama kita, tetapi juga kaum pribumi kita yang menurut mereka menganggap bahwa mereka itu seperti jongos budak dan mereka seperti majikan, yang juga dalam hal ini adalah merasa punya kasta yang lebih mulia daripada yang lainnya ya, karena mereka mengaku zuriyah Nabi adalah yang sah daripada golongan Ba'alawi saja, yang lain itu adalah palsu. Dalam Islam itu kan tidak ada kasta. Nah ini kan merupakan perusakan akidah, saya kira doktrin-doktrin yang sangat-sangat ya, bahwa dari mereka meskipun itu ahli maksiat sekalipun, gila sekalipun, itu tetap lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada sekian puluh ulama yang alim. Mereka juga suka menawarkan diri untuk memberikan syafaat dan surga dan sebagainya, padahal ini kan hal yang tidak mungkin ya kalau mereka tidak membawa amalia yang bagus, tidak membawa amalia taqwallah ya, kemudian mengancam juga su'ul khotimah, menjadi musuh Nabi bagi yang menjauhi mereka. Nah ini kan pendustaan, pembodohan bagi umat yang mesti jadi perhatian para ulama, kiai, profesor, akademisi, ilmuwan itu ya, dan juga secara umum ini bagi umat Islam semua ya, terutama juga ini gimana itu MUI itu ya, jangan sebelah mata MUI ya, organisasi Islam ya, juga LSM ya, karena ini menyangkut bukan hanya masalah penasaban saudara. Ini kalau kita perhatikan sekarang ini malah justru keselamatan Nusantara kita atas klaim-klaim mereka yang mengakui bahwa Nusantara ini adalah milik Jawa ya, milik Tarim lah, Agustusan ya, kemerdekaan juga hasil cipayang mereka dan sebagainya. Ini masalah-masalah bangsa saudara ya, masalah keselamatan Nusantara gitu. Jadi
kewajiban kita sebagai pribumi, sebagai orang yang terlahir di Nusantara, yang mesti kita bela, tidak boleh kita diam gitu kan. Nah, maka itulah adanya kiai-kiai atau buya atau profesor doktor yang membela Pak Alawi dengan hal terpaku pada masalah-masalah nasab saja, kemudian merendahkan Kiai Haji Imaduddin, kiai lain yang pro atas pelurus pejuang nasab ini saya kira sangat miris mereka ya. Kok bisa seperti itu itulah. Ini dari sini saya menyatakan bahwa mereka itu kok bodoh-bodohnya gitu, mau-maunya gitu ya. Apa tidak ini mereka bahwa dengan sikapnya itu akan diwariskan ya pada anak cucunya yang menjadi katakanlah ya sebagai pengkhianat ya. Kok negara diopo-opo, akidah juga dicabi-cabi gitu kan. Saudara-saudara kita gitu direndahkan, kiai dan ulama kita juga ya dihina dan direndahkan, dibilang surutlah, dibilang wah binatang mana ya, semua itu dibawa-bawa ya sebagai sangat ya merendahkan itu ya, ibarat perendahan itu kan. Nah ini kan mestinya itu kan para kiai justru bangkit untuk bersama orang-orang yang berjuang untuk meluruskan nasab itu loh, meluruskan nasab itu kan, bukan kemudian lantang dan kemudian ngotot-ngotot membela Pak Alawi ya, kemudian merendahkan itu kan sesama kaum pribumi. Silakan saja mau ngotot-ngotot kayak mau apa kayak, tetapi jangan begitulah caranya itu kan, merendahkan ya, bahkan menuduh fitnah dan sebagainya. Yang fitnah itu boleh jadi kalian lah ya, yang sombong itu kalian lah itu ya. Jadi introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Enggak, maksudnya itu kirain itu